Jumpa kembali di MTT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya Tuhan ingin kita jadi manusia baru yang terus memperbaharui pengetahuan firman Tuhan. Jadi intinya Tuhan ingin sekali kita tidak berhenti ya dari hidup kita itu dari apa? Jadi pengenalan akan firman ke dalam pengenalan akan firman berikutnya, pengertian akan firman ke pengertian firman berikutnya. Begitupun iman kita naik level iman itu dengan iman-iman kita berikutnya, teman. Jadi memang sepanjang umur kita firman Tuhan itu tidak pernah akan habis, teman. Jadi terus akan kita gali terus gitu ya sampai kita meninggal dunia. Itu pun juga rasanya tidak habis gitu. Pengenalan pengertian akan total firman itu bisa seumur kita 70-80 tahun itu bisa selesai semua gitu. Rasanya nggak bisa, teman. Karena ini balik lagi memang Tuhan udah sediakan di kitab suci kita itu bukan cuman hidup apa ya, jadi dasar-dasar hidup cuma di dunia ini saja yang umurnya 70-80 tahun menurut firman, atau di perjanjian lama ada juga dikatakan 120 tahun. Nah, cuman dasar-dasar firman yang Tuhan buat persiapan untuk kita itu adalah sampai untuk nyampe ke alam kekal, sampai di akhirat nanti gitu. Meskipun di ujung akhirat itu ada dua kan, ada neraka, ada surga. Nah, ini tergantung kita masuk ke dalam kategori yang mana itu sangat bergantung dengan apa yang kita lakukan dalam hidup sekarang ini, teman-teman. Nah, untuk bisa masuk ke dalam apa yang Tuhan rancang kehendaki, ya kita balik lagi harus melakukan firman, teman-teman. Melakukan firman adalah mengenal mengerti akan perintah peraturan Tuhan dan janji-janji Tuhan gitu. Sehingga kita bisa masuk ke dalam rancangan dan kehendak Tuhan gitu. Nah, itu ya pasti berujung ke surga. Bahkan Tuhan katakan gitu di dalam firman-Nya, ya untuk apabila kita melakukan firman Tuhan, ya kita akan masuk ke dalam kerajaan surga gitu. Tapi apabila kita hidup lebih gitu, lebih dari melakukan firman Tuhan, dalam arti kata melakukan kebenaran yang di atas rata-rata gitu, yaitu akan masuk menjadi tim pengelola si warga-warga surga di surga itu, teman-teman. Jadi ya itu kembali tinggal iman kita nyampe enggak untuk dengan beriman seperti itu, teman-teman. Nah, ini saya coba bacakan, teman-teman. Nah, tema Tuhan ingin kita jadi manusia baru ini terkait, teman-teman, dengan kitab Roma pasal 4 ayat 13 sampai 25, dan kitab 2 Korintus, teman-teman, pasal 6 ayat 11 sampai 18. Nah, ini saya coba bacakan, teman-teman, di kitab Roma dulu. Kitab Roma pasal 4, coba teman-teman cari kitab Roma pasal 4 ayatnya 13 sampai 25, dan saya mungkin bacakan langsung secara ini aja, teman-teman, ya, secara universal gitu supaya bisa bisa berguna untuk keluarga dan teman-teman saya yang non Nasrani juga, teman-teman. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan imannya Abraham tersebut gitu. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji-janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Bukan sebab Abraham adalah bapak kita semua gitu. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang-orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan Tuhan itu. Demikianlah banyaknya nanti keturunannya. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Nah, ini kalau kita simak pasal 18 ayat 18, teman-teman, kan nggak nyambung, teman. Jadi waktu itu Abraham sudah umurnya hampir 100 tahun, Sarahnya kalau nggak salah 90 tahun, dan rahim Sarah udah tertutup. Ya berarti sudah tidak menopause gitu, sudah tidak bisa
head lagi, tidak bisa punya anak lagi, tidak ada masa subur lagi. Tapi di sini, sebab di ayat 18, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Nah, kenapa Abraham kehilangan berharap dan percaya, logikanya gitu? Ya karena sudah umur hampir 100 tahun belum punya anak, teman-teman. Ya, sedangkan rahim Sarahnya sudah tertutup, sudah menopause. Nah, cuman di sini ya tetap Abraham percaya gitu apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Ya demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Jadi Tuhan janji ke Abraham itu banyak keturunannya. Padahal hampir 100 tahun belum punya anak, teman-teman. Nah, ini kan kalau pakai rasio kan benar-benar Abraham itu kalau tidak hebat sekali iman yang nggak mungkin bisa. Kita mungkin nggak bisa seperti Abraham, udah umur 100 tahun masih mengimani dan percaya gitu bahwa janji Tuhan itu nyata gitu. Itu nggak gampang gitu. Makanya Abraham disebutnya ya bapak orang beriman gitu. Tetapi dalam janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah gitu. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan, apa yang Tuhan janjikan gitu. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran gitu. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja. Jadi kata-kata hal ini diperhitungkan kepadanya berarti untuk kita juga, teman-teman. Jadi apabila firman katakan sesuatu yaitu untuk kita juga, bukan cuma untuk Abraham gitu. Tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Nabi Isa, si Yesus itu dari antara orang-orang mati, teman-teman. Yaitu Yesus gitu, Nabi Isa itu yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran dari kitanya gitu. Nah, ini ceritanya di kitab Roma pasal 4 ayat 13 sampai 25 sudah saya bacakan begini, teman-teman. Ini bicara imannya, iman seorang Nabi Abraham yang begitu hebatnya gitu. Nah, saya coba masuk ke kitab 2 Korintus, teman-teman. Coba teman-teman nyari kitab 2 Korintus, pasal 6, teman-teman. Pasalnya pasal 6, ayatnya mulai dari 11 aja, 11 sampai 18 gitu. Judul perikopnya, teman-teman, jangan ada lagi noda ke kafiran gitu. Ini judul perikopnya itu gitu. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu, dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami. Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Maka sekarang supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Ya. Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial gitu? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena itu adalah hati dari Allah yang hidup menurut firman Allah itu gitu. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku gitu. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan katakan begitu. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikian firman Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, ini di 2 Korintus saya udah bacakan, teman-teman. Kitab 2 Korintus pasal 6 ayat 11 sampai 18 saya udah bacakan. Nah, ini coba saya masuk ke dalam aja, teman-teman. Siapa tahu nanti bisa lebih jelas itu penjelasannya. Ini ceritanya di catatan kitab suci saya, teman-teman. Terjadi pada 16 bulan 10 2016, teman. Berarti sudah cukup lama, teman-teman. 2016 ke sini 2021 berarti sudah 5 tahun yang lalu, teman-teman. Adalah awal dari proses rohani
bagi istri saya. Jadi kalau sebelum 2016 teman-teman, saya itu diproses oleh Tuhan itu kan dari tahun 2000, teman. Dari mengalami masalah tahun 98, krisis moneter itu. Nah, saya mulai diproses soal rohani itu tahun 2000-nya teman-teman. Karena waktu sebelum 2000 masih tetap dengan mengandalkan bukan rohani tapi lebih hal-hal yang rasional gitu. Tapi begitu masuk tahun 2000, nah mulai teman-teman, mulai bertuhan-tuhan ria gitu. Jadi apa aja dikaitannya dengan Tuhan gitu. Nah, sampai berakhir tahun 2012 teman-teman. 2012 itu proses buat saya pribadi itu sudah berakhir gitu, hampir berakhir. Berarti ya hampir 11-12 tahun begitu teman. Proses saya gitu. Nah, dari situ saya mulai benar-benar memperdalam dan benar-benar makin mengandalkan Tuhan karena memang bukan karena hebat, karena memang gak ada jalan lain gitu. Ya saya terpaksa mesti ngambil langkah itu gitu. Udah kebacut gitu, udah kebacut masuk ke jalur situ ya saya jadi akhirnya paksakan seperti itu. Tapi kan istri saya meskipun bagian dari pasangan saya kan belum dengan pola pikir yang sama teman. Jadi waktu tahun 2000 sampai 2011 saya dengan pola-pola rohani, tapi istri sejak saya melepas usaha perusahaan sampai timbul masalah tahun 2007 take over berarti operasional dari saya ke istri. Nah, dari 2007 sampai proses berikutnya sampai 2011, 2012 saya mengalami mujizat 3 mujizat besar itu gitu. Ya istri kan tidak tahu, tidak ngaitkan dengan itu gitu. Jadi istri tetap dengan pola-pola dunia saja, pola-pola rasio aja dengan bekas timnya saya gitu. Jadi tim saya kan banyak gitu orang-orang ya, itu istri ngelola barang-barang timnya saya gitu. Nah, waktu tahun 2016 itu kalau saya lihat itu adalah awal bukan saya diproses tapi awal istri diproses teman-teman. Jadi bagi Tuhan itu kan kalau suami istri kan satu paket benar. Apabila si suami itu benar memang mengasihi istri gitu, melakukan firman mengasihi istri, begitupun juga istrinya benar-benar bahwa istri itu tunduk kepada suaminya gitu. Apabila dua-duanya dengan rumusan itu gitu, suami mengasihi istri dan istri tunduk sama suami, ya pasti di mata Tuhan suami istri itu satu benar. Jadi kalau suami diselamatkan pasti istri juga diselamatkan. Kecuali cerita di Nabi Ayub yang istrinya ngebangkang benar. Ya istri ngebangkang tidak tunduk kepada Ayub, ya akhirnya ceritanya lain lagi benar. Nah, ini kalau cerita istri yang tunduk gitu, istri yang melakukan firman Tuhan, istri yang taat dan takut akan Tuhan gitu, ya pasti kan ngikutin perintah Tuhan. Nah, perintah Tuhan di istri di paling ujung itu adalah tunduk kepada suami. Dan perintah yang paling susah gitu buat suami di ujung sama teman, ya harus mengasihi istri gitu. Jadi memang Tuhan udah ciptakan seperti itu. Nah, kalau ke anak-anak lain lagi teman, bagaimana anak-anak itu harus menghormati orang tuanya, itu rumusnya begitu gitu. Dan sebaliknya kalau orang tua terhadap anak-anak harus menuntun sampai mengenal kebenaran. Jadi memang fungsi di dalam rohani itu masing-masing di ujung itu beda teman. Si suami harus bisa mengasihi istri dan juga harus bisa menuntun anak-anaknya gitu sampai mengenal Tuhan. Yang namanya si istri sama harus tunduk kepada suaminya dan juga harus menuntun anak-anak sampai yang mengenal kebenaran akan firman Tuhan gitu. Tujuannya begitu teman-teman. Nah, ini yang mesti kita pelajari gitu. Jadi kalau buat saya pribadi, ini pun saya sharing begitu juga belum tentu pemikirannya sama dengan istri saya teman-teman. Jadi bisa aja istri saya dengan pengertian yang beda. Tapi kalau dari persepsi saya gitu, ya saya sebagai suaminya, ya saya lihat bahwa pada tanggal 19 bulan 10 2016 itu adalah awal dari proses rohani bagi istri saya. Setelah proses rohani saya yang dialami sejak tahun 2000-an tadi, yang saya cerita berakhir tahun 2011 atau 2012 gitu. Nah, dengan tiga kali mujizat besar teman. Jadi mujizat tahun 2001, mujizat 2007 saya terima Tuhan itu secara formal, dan mujizat 2011 itu ya masalah keuangan lagi teman, mujizat pemutihan. Dua-duanya itu mujizat pemutihan gitu. Mujizat soal pemutihan hutang di perusahaan gitu. Nah, dengan 3 kali mujizat besar agar saya alami, jadi kenapa sih Tuhan beri saya mujizat gitu? Ya cuman waktu itu karena saya belum ngikut Tuhan gitu. Saya kan baru dibaptis terima Tuhan 2007. Jadi waktu tahun 2000 sampai 2000 sebelum 2007 gitu. Ya kembali lagi teman-teman. Jadi
bagaimana lewat mujizat-mujizat ini kita makin mantap gitu, makin mantap bahwa yang namanya Tuhan itu ada, teman. Bahwa Tuhan itu maha besar, maha kuasa gitu. Itu tuh nyata, teman, lewat mujizat. Meskipun kalau lihat sekarang saya kayaknya tidak terlalu ngarepin mujizat-mujizat, tapi yang saya harapkan itu janji Tuhannya aja, teman. Janji Tuhan itu kalau kita melakukan firman, ya kita menabur dan kita pasti menuai gitu apa yang kita tabur. Jadi yang apa, orang yang sudah lebih mengerti lebih gitu tentang firman Tuhan dan tentang Tuhan, biasanya begitu, teman. Sudah tidak terlalu harapkan mujizat, tapi lebih berharap dengan cara ya penggenapan janji Tuhan itu gitu. Jadi tabur tuai itu, teman, bukan itu. Nah, meskipun di dalam tabur tuai itu yang kemarin kita bahas itu, ya tabur tuai itu bisa juga ada satu jalan lain ya dengan kasih karunia Tuhan itu, teman. Beda seperti itu, tapi dua-duanya saya bilang ya bagus gitu. Bagus aja, sama aja contohnya, apakah saya tidak boleh mengharapkan mujizat terjadi setelah 2021? Ya boleh-boleh aja, teman. Kenapa nggak boleh? Boleh-boleh aja gitu. Nah, cuman kembali lagi biasanya kalau pengertian akan firman kita udah lebih dalam, kita udah tahu, teman, bakal yang terjadi itu apa gitu. Nah, itu balik ke iman, bukan ke mujizat. Malah kita butuh iman dan butuh pengertian, pengenalan akan firman Tuhan, sehingga kita bisa ada banyak peluang untuk bisa menuai janji-janji Tuhan, teman. Gitu, daripada kita bicara mujizat kita nggak ngerti harus bagaimana gitu. Tapi kalau bicara kita melakukan firman Tuhan kan jelas gitu ya, bahwa perintah peraturan firman seperti ini, kita mau taat enggak, kita mau takut sama Tuhan enggak, sehingga kita harus melakukan firman Tuhan. Udah jelas sekali gitu. Nah, apa sih janji Tuhan? Ya bagi pelaku firman kan sudah jelas juga, di firman Tuhannya jelas gitu. Nah, ini yang kita uber harusnya itu, teman-teman. Tahun 2016 perusahaan alami permasalahan di mana tidak dapat ditemukan solusi secara rasional. Jadi pada tahun 2016 itu timbul masalah, teman-teman, di perusahaan. Tapi waktu itu kan saya di fungsi komisaris, istri saya di fungsi presiden direkturnya, dari direktur utamanya. Jadi yang benar-benar pusing ngatasin masalah itu kan ada jadi di fungsi direktur utamanya, dengan teman-teman saya yang lain sebagai timnya di fungsi-fungsi direktur dan manajernya gitu. Nah, itu yang pusing itu gitu. Tapi tahun 2016 itu hal yang timbul itu tidak bisa diselesaikan dengan cara rasio, teman-teman. Udah nggak bisa gitu. Dimana bagi yang sudah lebih kenal dan mengerti pola dan cara kerja Tuhan, inilah saat dimulainya Tuhan akan proses rohani gitu, proses rohani kita ya agar lebih menjadi ya dewasa gitu. Jadi kalau saya pelajari 2016 ini, karena saya sudah mengalami lebih awal dengan beberapa kali mujizat dan beberapa kali permasalahan besar gitu. Nah, sedangkan istri belum pernah ngalamin apa-apa, baru tahun 2016 aja mengalami permasalahan. Nah, jadi beda pengenalan, pengertian dan tingkat imannya, teman. Karena saya sudah mengenal, mengerti dan sudah melakukan firman Tuhan dan memang sudah mengalami gitu ya hal-hal ngadepin permasalahan yang seperti istri saya hadapin tahun 2016. Jadi saya lebih berpegang kepada iman gitu, mengandalkan kasih karunia dibanding saya berbuat untuk tabur dan tuai gitu. Karena saya udah nggak bisa apa-apa di fungsi komisaris itu, teman-teman. Udah nggak ada hak, nggak punya kewajiban untuk bicara mengatur operasional gitu. Ya hak dan tanggung jawabnya cuma bagaimana mengarahkan gitu, memberikan kebijakan mengarahkan, cuma itu doang, teman. Jadi nggak bisa gerak waktu itu di posisi komisaris pun saya nggak bisa gerak gitu. Saya cuma katakan bahwa ini kejadian seperti yang saya alamin dari tahun 2000-an gitu kan sampai tahun 2011-12an gitu. Itu ngalamin permasalahan gede-gede kan itu, teman-teman. Nah, cuman ya kembali lagi istri dan tim saya bisa-bisa saja waktu itu beda dengan pola dan cara pikir saya, bisa aja beda gitu. Karena itu kembali masalah pengetahuan akan firman Tuhan dan juga level iman kitanya masing-masing, teman-teman. Jadi beda di situ. Apa yang saya dan istri alami adalah hidup kami serupa tapi tidak sama dengan cerita Nabi Ayub gitu. Jadi apa yang saya alami itu maksudnya, teman-teman, apa yang saya alami itu dan istri saya alami itu mirip-mirip cerita Nabi Ayub, teman-teman. Mirip-mirip cerita Nabi Ayub. Kalau urusan usaha gitu, itu mirip gitu. Jadi mirip-mirip cerita keluarga Nabi Ayub,
di mana pada dasarnya Tuhan akan mengubah cara hidup lama menjadi cara hidup baru bagi yang mau diundang dan dipilih untuk jadi alatnya gitu. Jadi intinya gitu. Jadi permasalahan saya datang, apa Tuhan sengaja panggil iblis atau enggak, cuma yang jelas saya ngadepin masalah begitu, ya 2 kali nubuatan gitu, mengatakan seperti itu, saya percaya dan saya lakukan itu. Ya mungkin mirip-mirip kali kalau si Nabi Ayub, si ceritanya Tuhan yang bisikin langsung gitu ke Nabi Ayub. Kalau saya kan lewat nubuatan gitu, lewat orang, lewat empat hamba Tuhan itu teman-teman. Jadi saya ngalamin 2 kali mujizat itu, ya dua-duanya terkait semua dengan 4 hamba Tuhan tadi teman-teman. Jadi terkait semua. Jadi tahun 2000 mereka datang, 2001 terjadi mujizat, ya berarti ngait mereka berempat. Sebaliknya tahun 2011 gitu, ya masalah selesai, yaitu dasarnya karena nubuatan 2003, saya mesti lepaskan operasional, ya dari 4 orang yang mentor rohani dari Jakarta tersebut. Jadi dua kali mujizat besar terjadi itu karena memang 4 orang ini teman-teman. Nah kalau cerita yang lain-lain kan cerita beda lagi di luar 4 orang ini teman-teman. Cuman jadi kalau saya ceritakan di sini, ya apa yang saya alami, ya itu tidak beda dengan cerita Nabi Ayub. Cuman bedanya tadi saya katakan gitu ya. Ini juga bisa kebalik-balik teman-teman. Kalau dalam masalah saya gitu, ya kebenaran saya tadi di operasional, istri yang di rumah gitu. Nah tinggal masalahnya situasi kondisi dibuat sedemikian rupa, terjadi sedemikian rupa, sampai akhirnya kebalik saya di kursi komisaris dan istri dipaksa untuk duduk di fungsi direktur gitu. Nah waktu istri duduk di fungsi direktur, kembali lagi kalau ngadepin permasalahannya itu bisa seiring dengan suaminya gitu, ya mestinya ya tidak akan terjadi seperti cerita Nabi Ayub, istrinya jadi marah-marah terus bubar teman-teman. Karena kembali lagi istrinya mestinya ya menjalankan fungsi tunduk tadi gitu, harus tunduk gitu. Nah bagaimana cerita ini kalau terbalik teman-teman, misalnya terbalik di keluarga yang istrinya misalnya lebih rohani gitu, lebih mengenal mengerti akan firman Tuhan lebih dulu, lebih melakukan firman Tuhan lebih dulu, sedangkan suaminya tidak gitu. Rumusnya sama teman-teman. Jadi kalau memang si istri itu meskipun dominan di soal ekonomi, tapi dia tetap secara rohani, ya tetap dia harus duduk sama suaminya. Nah begitupun suaminya teman-teman, suaminya itu harus tetap ya mungkin jengkel apa terserah, tapi ujungnya tetap harus mengasihi istrinya. Kalau memang nasibnya mau sama loh, di mata Tuhan itu suami dan istri satu. Jadi kalau kita mau nasibnya sama ya begitu. Ya tugas seorang suami adalah mengasihi istri, tugas seorang istri adalah tunduk kepada suaminya. Itu nggak bisa dipungkiri teman-teman, nggak bisa gitu. Harus itu dijalankan. Ini kalau di cerita Nabi Ayub itu yang saya bisa jelaskan soal istri itu paling begitu teman-teman. Karena di cerita Nabi Ayub istrinya kayaknya tidak tunduk sama Ayub. Nah makanya jadi timbul masalah gitu. Tapi kalau seandainya kita bisa mendapat istri yang tunduk sama kita suami, atau mungkin sebaliknya juga istri yang dominan itu juga bisa tetap tunduk kepada suaminya yang tidak dominan, ya itu pasti firman Tuhan terjadi. Nah sebaliknya juga sama teman-teman, seorang suami yang mengasihi istrinya gitu, ya suaminya dominan mengasihi istrinya, atau suaminya tidak dominan tapi tetap mengasihi istrinya, yaitu pasti yang namanya tabur tuai atau kasih karunia itu terjadinya satu paket teman-teman. Jadi untuk suami dan istri gitu, itu rumusnya memang seperti itu kok teman-teman. Jadi dalam Tuhan itu suami istri itu satu gitu. Nah kalau masalah anak-anak kan sebenarnya kalau tugasnya kan begitu mereka sudah dewasa juga sudah bukan di bawah tanggung jawab kita lagi kok gitu. Nah adapun nanti disepakati bahwa ada anak yang mau tinggal bareng sama orang tuanya karena rumahnya besar gitu, atau bisa juga karena mau nungguin orang tuanya, itu juga nggak dilarang sama Tuhan kok, boleh-boleh aja gitu. Jadi cuman intinya yang namanya orang tua itu jangan mengikat anak-anaknya seolah-olah ya harus dimiliki oleh si bapak dan ibunya. Nah sebaliknya anak-anaknya juga sama, jangan sampai manja seolah umur hidup itu ya si suaminya manja sama orang tuanya, si istrinya manja kepada keluarganya. Nah jadi kan jadi kacau teman-teman. Jadi akhirnya kan nanti suaranya terlalu banyak gitu. Nah Tuhan inginkan supaya anak-anak juga mandiri ya dengan cara firman-Nya katakannya ya harus meninggalkan orang tuanya si suami itu gitu. Tapi dalam prakteknya teman-teman, kalau bicara kita udah ngerti bahwa si
pasangan suami istri ini tidak bergantung kepada orang tuanya dan orang tuanya juga tidak bergantung kepada anak-anaknya gitu. Rasanya nggak ada larangan tuh gitu apabila orang tua nanti serumah dengan anaknya, mau kalau anaknya dua serumah bareng-bareng sama anaknya dua orang itu dengan keluarganya ya bisa, misalnya mau satu aja ya bisa gitu ya, itu sangat relatif gitu. Coba kalau cerita di yang ini cerita istrinya Nabi Ayub itu ya gitu teman-teman, kayaknya nggak tunduk gitu. Jadi akhirnya nggak enak, apa pecahnya nggak enak. Ya mudah-mudahan istri kita tidak seperti itu teman-teman. Dan mudah-mudahan suami-suaminya ibu-ibu gitu yang memang lebih dominan ya suaminya juga ya jangan memberontak gitu. Memberontak dengan cara tidak mengasihi istri dominan tadi. Nanti takutnya jadi nggak terjadi gitu. Firman Tuhannya nggak terjadi. Nah ini cerita ke istri gitu ya. Nah ini saya coba masuk ke dalam cerita ke anak-anaknya teman-teman. Ini cerita Nabi Ayub dan keluarganya adalah berubah dengan matikan manusia lamanya ya, dan hidup dengan manusia baru. Dan matikan di sini terkait dengan cerita Nabi Ayub adalah, kalau cerita Nabi Ayub itu matikan itu contohnya real gitu, bahwa adalah anak-anaknya meninggal secara tubuh dan jiwa, beneran meninggal loh teman ya, bukan cerita berandai-andai perumpamaan, mereka memang meninggal gitu. Nah, tapi kalau saya terapkan ke dalam apa yang terjadi pada kita gitu, belum tentu yang bicaranya manusia baru itu harus mengalami kematian fisik dulu, tubuh dan jiwanya mati gitu. Ya udah mati nggak bisa apa-apa. Jadi di sini diperumpamakan gitu bahwa mati itu bisa dua, mati beneran seperti ceritanya anak-anaknya Nabi Ayub gitu. Ya bisa juga mati dalam arti kata mematikan manusia lama dong. Jadi mematikan manusia, anak-anak kita itu harus bisa mematikan manusia lamanya gitu, menjadi manusia yang baru. Bisa begitu teman-teman. Jadi kalau cerita manusia yang lama itu biasanya kan masih belum kenal mengerti akan firman Tuhan, biasanya cuma bicara unsurnya tubuh dan jiwa saja. Nah ini tubuh dan jiwa ini yang dimatikan ya, dengan apa? Ya dengan roh gitu. Roh yang dari Tuhan itu yang akan mendominasi tubuh dan jiwa dan tubuh kita teman-teman. Jadi ya gitu. Jadi anak-anak itu kalau secara di cerita Nabi Ayub itu meninggal secara tubuh dan jiwa, tetapi secara rohani gitu dapat diartikan anak-anak kita mati manusia lamanya dalam bentuk tubuh dan jiwa yang ditambahkan roh Tuhan dalam roh anak-anak kita sehingga hidup sebagai manusia baru. Jadi gitu teman. Jadi manusia anak-anak kita ini, cerita anak-anak kita, kalau Nabi Ayub kan meninggal anaknya gitu, tapi kalau anak kita kan bukan berarti perumpamaan itu jadi benar-benar meninggal gitu, tapi dalam arti kata meninggal itu kan matikan manusia lamanya anak-anak kita untuk menjadi hidup menjadi manusia baru, manusia baru yang sesuai dengan apa yang Tuhan rancang dan kehendaki itu teman-teman. Nah ini makna manusia baru dalam kitab Kolose ini juga ada catatan lagi gitu di kitab Kolose gitu. Makna manusia baru di kitab Kolose pasal 8 ayat 10 khususnya dikatakan, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya, gambar Tuhan Allahnya gitu. Nah ini di dalam kitab Kolose pasal 8 ayat 10 itu diceritakan seperti itu teman-teman. Jadi bagaimana diceritakan bagaimana caranya kalau kita bicara mengenakan manusia baru itu berarti tidak berhenti cuman sekali misalnya contohnya kita ketemu ayat ya, satu ayat gitu, dalam kitab yang sama, ayat yang sama. Itu maksudnya firman di sini gitu. Itu kalau kita udah bicara diperbarui memperoleh pengetahuan yang baru gitu. Itu contohnya kalau kita baca firman Tuhan itu bisa terus-terusan berbeda teman-teman. Jadi firman dalam ayat yang sama, dalam pasal yang sama, dalam kitab yang sama itu seumur hidup kita teman, itu bisa berbeda terus gitu. Nah kenapa berbeda? Ya kembali lagi berbeda firmannya, pengenalan firmannya, karena kembali lagi kedalaman pengenalan firman kita teman-teman. Yang membuat ini berbeda itu seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya kita mengalami ayat yang sama, pasal yang sama, kitab yang sama, beda pengertian firmannya, ya otomatis ayat tersebut berubah pengertian.
bagi kitanya begitu. Makanya firman katakan itu firman Tuhan dan beriman itu kan hidup gitu. Jadi nggak pernah berhenti, teman-teman. Ya maksudnya ya gitu kalau di kata-kata diresmikannya ya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar yang menurut gambar halik, yang menurut Tuhan Allah gitu, menurut firman Tuhan. Jadi bedanya di situ, teman-teman. Jadi harus terusan diberesin terus gitu. Nah, menjadi manusia baru harus mengalami perubahan terus-menerus, diperbarui dengan dalam pengenalan dan pengertian akan firman Tuhan, serta berani lakukan firman Tuhan dengan hidupkan roh Tuhan itu dalam mengalami dan menghadapi hidup nyata di dalam keseharian kitanya. Jadi ini saya katakan, teman, manusia baru itu kan begitu gitu. Jadi manusia baru itu kan harus terus-menerus diperbarui pengetahuan tentang pengenalan firman Tuhannya dan melakukan firman Tuhannya, teman-teman. Itu harus terus-menerus dilakukan seperti itu gitu. Nah, cuman kalau kita lihat dalam pengalaman saya itu banyak orang yang belum tentu berani, teman-teman. Jadi kalau firman Tuhan katakan contohnya contohnya apa ya? Contohnya misalnya Nabi Ayub seperti itu gitu. Nah, kadang-kadang kita teman-teman mendapatkan peluang seperti cerita di firman itu, tapi kita nggak berani lakukan gitu. Ya, dianggapnya bahwa cerita di firman itu adalah ya kan cerita, bukan yang dialami. Kalaupun dialami kan zaman dulu gitu, zamannya Nabi Abraham. Contoh yang tadi dikatakan, Nabi Abraham harus meninggalkan kota Ur-Kasdim. Di mana kota Ur-Kasdim itu adalah tempat yang sudah enak sekali gitu ya, untuk hidupnya Abraham itu enak sekali. Nah, sekarang kalau Abraham harus meninggalkan Ur-Kasdim gitu, ceritanya begitu. Nah, cerita si Nabi Abraham ini kan memang beneran meninggalkan Ur-Kasdim gitu. Nah, saat itu kita baca gitu ya, dalam hati kita ada perasaan, misalnya ada perasaan bahwa apa kita atau mungkin kita dapat nubuat. Contohnya kalau buat saya pribadi kan dapat nubuat tahun 2003 harus melepaskan operasional gitu. Nah, sama aja waktu itu cerita Nabi Abraham mendapatkan dorongan dalam hati harus meninggalkan Ur-Kasdim gitu. Bedanya apa? Sama aja ya. Cuman bedanya kalau Nabi Abraham istilahnya waktu itu Tuhan roh Tuhan Allah melalui rohnya Nabi Abraham, melalui rohnya Nabi Abraham itu, roh Tuhan Allah di situ kasih tahu Nabi Abraham untuk bisa meninggalkan Ur-Kasdim gitu. Tapi kan tetap ujungnya kan dari Tuhan gitu yang memerintahkan. Begitupun juga kalau tahun 2003 saya dapatkan nubuatan bukan dari hati saya atau dorongan dari hati saya. Mungkin kalau dorongan hati saya tidak percaya, teman-teman. Tidak percaya bahwa orang gila, masa perusahaan waktu itu anak buah saya 1.500 orang, masa suruh dibubarin gitu. Ya, lepasin operasional gitu. Ke siapa saya juga nggak ngerti gitu. Nah, cuman waktu itu kan kembali lagi saya berani, teman-teman. Berani lakukan itu gitu. 2003 itu saya lepaskan operasional beneran gitu. Ya dengan sisa tim saya tanpa saya, meskipun pada tahun 2007 ya akhirnya Tuhan gerakkan istri saya gitu untuk nyemplung di dalam ngelola perusahaan. Itu pun juga kan dengan satu rancangan dan kehendak Tuhan kepada istri saya, bukan cuma kepada saya sebagai suaminya gitu, tapi istri juga diproses, teman-teman. Ya kembali lagi ini kan dalam proses perjalanan. Apakah istri ini tetap berujung tunduk kepada suaminya, ya berarti nggak ribut gitu, tidak terjadi cerita Ayub dengan istrinya. Tapi kalau sampai istri kita tetap seperti istrinya Ayub, ya itu tinggal problemnya percaya atau nggak percaya. Istrinya percaya nggak seperti itu. Kalau saya sebagai suaminya, dari sharing saya kan sama ya, saya mesti meninggalkan Ur-Kasdim gitu ya. Lah, berani enggak gitu, saya harus meninggalkan operasional perusahaan, kan sama saja gitu. Nah, kalau bicara siapa jaminannya, enggak ada jaminan lah. Yang namanya Nabi Abraham juga tidak punya jaminan, saya juga nggak punya jaminan. Nah, tinggal problemnya kan kalau ke istrinya ya, karena satu paket itu kan istrinya. Nah, apakah istrinya Nabi Abraham, si Sarah itu mau gitu ninggalin Ur-Kasdim? Nah, kalau seandainya si Sarah itu tidak tunduk sama Nabi Abraham, jangan-jangan malah sejak itu udah pecah gitu. Ya, Nabi Abraham meninggalkan Ur-Kasdim, istrinya tinggal di Ur-Kasdim. Dan nanti gimana gitu? Tapi kan kebenaran waktu itu si Sarah itu kan tunduk gitu sama Nabi Abraham. Padahal lah bagaimana yang namanya istrinya Nabi Abraham, si Sarah ini
mendapatkan jaminan bahwa meninggalkan Uskasrim itu dalam kondisi pasti hidupnya dilancar terus itu kan tidak bisa, teman. Ya ini kan balik lagi kan butuh satu proses gitu. Apakah Sarah bisa tunduk kepada suaminya gitu? Nah, tapi ternyata kan Sarah tunduk, teman. Sarah tunduk. Waktu Sarah tunduk ya tidak terjadi cerita antara istrinya Nabi Ayub dengan Ayub gitu. Jadi ceritanya beda sekali. Kalau ceritanya Nabi Abraham sama Sarah itu ya sampai tuanya sampai meninggalnya Sarah duluan gitu. Ya jalan semua, lancar semua, teman. Nah, tapi kalau Nabi Ayub kan enggak gitu. Ya diduga kalau saya sering dengan mentor rohani diduga mungkin ya ninggalkan si Nabi Ayub bisa gitu, atau meninggal juga bisa gitu, itu tergantung. Tapi yang jelas si istrinya Nabi Ayub tidak tunduk gitu, karena dia tidak percaya bahwa yang namanya Nabi Ayub itu yang begini itu yang dia istrinya Nabi Ayub lihat itu kan dari kenyataannya, mana buktinya gitu. Nggak ada, lu makin kacau aja, hartanya hilang, udah harta hilang, anaknya hilang, Nabi Ayub kena borok lagi. Jadi akhirnya istrinya marah, teman-teman. Nah, Sarah bisa nggak begitu? Ya bisa aja. Ya bisa ngedumel sama Nabi Abraham kan bisa aja. Itu jadi pergi kok jadi nggak enak lagi. Lah, istri saya bisa nggak? Ya bisa saja gitu. Dan memang itu terjadi gitu. Nah, cuman proses Tuhannya kan ke istri saya kan belum terjadi, belum selesai gitu. Jadi salah satu cara menyelesaikan supaya istri saya juga berubah pola pikirnya, ya dikasih masalah pada tahun 2016 ini, betul. Jadi Tuhan kasihkan juga permasalahan yang sama pada saat waktu dulu saya tahun 2000 itu ngalamin itu, 2007 sampai 2011 saya ngalamin itu. Nah, istri saya juga sama dan mengalami hal yang sama pada tahun 2016 gitu sampai sekarang. Nah, cuman kalau saya lihat sampai 2020 2021 itu sudah sedikit ada berubah lagi, teman-teman. Jadi memang sudah karena umur saya dan istri saya itu sudah di atas 55, jadi akhirnya sudah pola pikirnya ya memang tidak boleh masuk ke dalam operasional. Nah, akhirnya ya sepakat berdua untuk meninggalkan operasional, dua-duanya di fungsi komisaris gitu. Nah, akhirnya sepakat bahwa anak kita yang meneruskan gitu. Nah, anak-anak kita ini supaya tidak mengalami seperti kita, akhirnya dibentukin tim yang lebih profesional gitu. Ini rencananya gitu, teman-teman. Nah, kalau sampai ini terjadi kan berarti ujungnya kan ya meskipun istri saya awal-awalnya kesel gitu kan ngelihat ulahnya saya sebagai suami, ya sama aja. Jangan-jangan Sarah waktu itu juga kesel awal-awal dia ngelihat ulahnya Nabi Abraham gitu, bisa saja kan. Ya, tapi yang jelas kalau cerita istrinya Nabi Ayub keselnya sampai terakhir gitu, sampai bubar karena mati atau bubar karena pergi gitu dari Nabi Ayub, nggak ngerti. Tapi ya bubar gitu. Tapi kalau Nabi Sarah kan tidak. Dan saya harapkan apa yang terjadi saya dengan istri saya juga tidak seperti Nabi Ayub dan itu. Kecuali kalau Tuhan berkehendak, kan susah, teman. Kalau dipisahkan saya meninggal dulu ya bisa. Ya istri saya meninggal dulu ya bisa. Itu kan ceritanya lain lagi gitu. Bukan cerita nyambung yang urusan ini gitu. Nah, ini mudah-mudahan teman-teman bisa nangkap, teman-teman, bahwa yang namanya yang tadi saya katakan bahwa kalau bicara khususnya suami istri itu ya seperti itu, teman-teman. Kadang-kadang yang bisa mendapatkan bisikan rema dari Tuhan atau nubuatan. Kalau rema itu kan istilahnya ada di kayak Nabi Abraham kan termasuknya itu rema, teman, dari dorongan dari hati Nabi Abraham sendiri. Bahkan Sarah istrinya juga nggak tahu loh. Kalaupun waktu itu misalnya Nabi Abraham cerita gitu bahwa saya dapat rema seperti ini loh dari Tuhan gitu, rasanya istrinya juga Sarahnya belum tentu percaya kok, teman-teman. Jadi memang susah. Jadi yang jelas itu bisa dari banyak kejadian, bisa juga dari rema, teman. Dari rema yang memang dorongan hati kita, Tuhan bisikan seperti Nabi Abraham. Bisa juga dari nubuatan, teman. Kalau saya ngalamin dari sisi nubuatan gitu, ya bahwa ada 4 hamba Tuhan dari Jakarta datang bernubuat seperti itu 2 kali kan, periode tahun 2000 sekali bernubuat gitu, dan 2003 sekali lagi bernubuat juga, dan dengan kondisi yang 4 orang itu sama, teman. Jadi makanya saya bisa percaya. Kalau waktu itu misalnya orang yang tidak sama,
Ya, tidak saya ngalamin dulu mujizat yang pertama tahun 2000 ke 2001-nya gitu teman-teman. Yang Krismon itu kan, ya saya nggak percaya ke empat hamba Tuhan tadi itu. Karena saya ngalamin dulu mujizat pertama, jadi saya dibikin percaya gitu sama Tuhan terhadap si empat hamba Tuhan itu. Nah, cuman yang konyol setelah berjalan 2-3 tahun, kok ada lagi nubuatan baru bahwa setelah dikembangkan itu suruh ditinggalkan lagi gitu. Nah, itu kan nubuatan lagi. Nah, problemnya saya mau percaya atau tidak gitu. Nah, karena ada mujizat pertama empat hamba Tuhan itu, sehingga saya bisa lebih mudah untuk percaya, teman-teman. Percaya bahwa nubuat kedua itu tahun 2003 itu memang dari Tuhan gitu, disampaikan oleh empat orang hamba Tuhan yang sama. Nah, tapi terus terang teman-teman, waktu itu saya berharap gitu bahwa nubuatan itu membuat perusahaan saya jadi besar sekali, teman-teman. Tapi ternyata tidak, teman-teman. Yang Tuhan buat itu bukan cerita parameternya sukses duniawi gitu. Bagaimana Tuhan atur kita untuk bukan mendapatkan sukses duniawi, tapi bagaimana atur kita untuk mendapatkan keselamatan akhirat yang maksimal, teman-teman. Itu yang Tuhan mau tuh. Jadi ini pun saya baru mengerti sekarang, teman-teman. Tapi waktu itu gitu, waktu 2003, saya berharap itu mendapat mujizat yang bagaimana gitu, sehingga wah bisa berpuluh-puluh bahkan bisa kebayang yang janji Tuhan yang itu, teman-teman. Yang kata mentor rohani ada beda tuh, yang nanti kalau kita menabur bisa dapat satu biji itu bisa dapat 30, 60 kali lipat, 100 kali lipat gitu. Bisa begitu loh. Ya saya kan ngarepin begitu. Ya saya anggap saya menabur percaya sama Tuhan, saya lepaskan operasi perusahaan dengan harapan Tuhan yang handling gitu, lewat malaikat-malaikatnya gitu. Ya atau ngirim orang-orang yang disertai malaikat itu, ya sampai ngelola perusahaan saya bisa berkembang 30 kali, 60 kali, 100 kali lipat. Saya ngarepinnya itu, teman-teman. Tapi kalau ada juga mentor rohani tidak setuju seperti ini gitu. Ada yang setuju seperti itu, ya ada yang nggak setuju juga. Nah, cuman kalau saya lihat sekarang gitu, di dalam pengertian saya, ya kalau waktu itu Tuhan kasih saya berkembang gitu dengan pengenalan pengertian akan firman, kelasnya kelas itu, teman. Misalnya anggaplah baru bayi rohani ke kanak-kanak rohani gitu. Nah, kalau Tuhan kasih waktu itu berkat yang berlimpahan dengan kondisi saya ke anak-anak rohani, rasanya saya ketinggalin Tuhan loh, teman. Karena bicara dunianya lebih terlalu dominan gitu. Saya ini pengertian akan firman Tuhan ini belum maksimal. Jadi saya bisa kehilangan Tuhan. Nah, Tuhan nggak mau itu kan. Karena target Tuhan adalah bagaimana kita sampai nyampe ke dapatkan keselamatan akhir dalam surga itu, teman. Jadi bukan target yang seperti orang dunia atau orang keyakinan di dunia ini yang penting ada kesuksesan duniawi dan kebahagiaan duniawi, udah targetnya itu. Dan Tuhan kan tidak mau begitu. Karena 70-80 tahun ataupun misalnya 120 tahun buat Tuhan itu kan fana, sementara gitu. Nah, sedangkan kalau sudah bicara keselamatan di akhir, di alam kekal, itu kan nggak ada batas, teman. Nggak ada batasnya gitu. Nah, kalau saya pelajarin jadi kejadian di saya pribadi seperti itu, nah akhirnya 2000, saya ngalamin start pertama permasalahan itu tahun 2000. Kalau istri saya perhatikan mengalami permasalahan itu start 2016 gitu. Nah, dengan nanti dua-duanya suami istri mengalami begini, ya mungkin dua-duanya akan menjadi lebih serasi mungkin, teman. Dari pengenalan pengertian firman-Nya tahu, dan memang dua-duanya sudah mengalami. Nah, nanti saya nggak ngerti nyambung lagi nggak ke anak-anak gitu atau ke cucu saya nggak ngerti gitu. Cuman ya kalau berhenti di situ ya seperti ini ceritanya, teman-teman. Jadi dan juga kalau saya lihat di sini, kenapa ya kalau cerita istri saya mengalami permasalahan, berarti kan saya juga kena, teman, sebagai suaminya gitu. Nah, ini kalau saya lihat di firman di kitab Kolose yang pasal 8 ayat 10 ini gitu, ya itu jadi nyata banget, teman-teman, bahwa dan setelah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalik, yang menurut gambar Tuhan Allah, menurut firman Tuhan. Jadi waktu saya di fungsi komis, istri di fungsi direktur pun ya tetap, teman-teman. Jadi buat saya seolah masalah yang timbul karena istri saya itu jadi seperti ya belajar gitu loh. Belajar yang tadi terus menerus diperbarui itu gitu. Jadi makin matang, akhirnya saya makin matang. Nah, mungkin dari levelnya waktu tahun sebelum 2003 itu masih bayi rohani, menuju ke kanak-kanak rohani. Nah, dengan mengalami istri begini, saya jadi makin naik tingkat lagi, jadi remaja rohani, dan mungkin juga bisa masuk ke dalam kategori belajar menjadi lebih dewasa rohani. Ya akan seperti itu, teman-teman. Terus, dan ini kan tidak ada batas, teman-teman. Parameter kita melakukan firman di dunia ini
Itu kan tuayannya bukan di dunia ini, teman-teman. Tuayannya kan nanti di akhirat gitu. Nah, apa sih tuayannya? Ya kalau kita jahat ya masuk neraka gitu, tuayannya gitu. Kita menabur jahat ya tuayannya dapat neraka gitu. Kalau kita menabur baik, teman-teman, ya kita dapat surga. Tapi kan kalau Tuhan dari sisi firman Tuhan, Tuhan kan tidak mau kita jadi orang baik, teman-teman. Tuhan itu pengen kita menjadi orang benar atau jadi orang sempurna gitu. Tuhan pengen kita seperti itu, teman-teman. Nah, ini caranya bagaimana untuk bisa menjadi orang baik minimal gitu kan, masuk surga. Tapi bukan cuma itu, bagaimana bisa menjadi orang benar dan orang yang sempurna tadi. Nah, untuk bisa masuk sempurna itu ya tidak cuma cukup menjadi orang baik, tidak cuma cukup melakukan firman Tuhan, tapi juga harus mengajarkan firman Tuhan. Kalau secara teori rohaninya begitu, teman-teman. Kita itu harus mengajarkan firman Tuhan. Dan tinggal bentuknya aja. Bentuk pengajaran firman Tuhan itu apa gitu. Ya, ada orang yang dikasih talenta mentor rohani menjadi mengajar teori rohani. Tapi ada juga seperti kita-kita yang di dunia marketplace atau dunia sekuler ini gitu, sebagai pengusaha atau orang karir, ya mengajar kita itu bukan teori rohani. Kita nggak pernah belajar teori rohani kok, kita nggak pernah kuliah gitu, kita nggak pernah berkutat di dunia rohani seperti itu. Ya kita kan berkutat di dunia sekuler, di marketplace gitu. Ya sehingga kita ya paling bisa cuma bersaksi macam gini aja, teman. Dan bersaksi macam gini juga tidak perlu kita bingung nanti bagaimana menjelaskan ke orang yang nanya. Loh, bersaksi itu tidak punya tugas dan tanggung jawab menjelaskan loh. Ya, cuma menceritakan apa adanya gitu. Apa yang dialami bersama Tuhan dan firman-Nya. Cuma itu doang. Adapun nanti di judgment sama orang benar atau enggak benar, maju atau mundur, ya berguna atau tidak, itu nggak ada urusan kok. Kalau sampai ada orang yang mau lebih tahu lebih dalam, bukan ke kita gitu, bukan ke pengusaha, ke orang karir, ya cari mentor rohani dong. Cari mentor rohani yang bisa menjelaskan secara gamblang gitu, bahwa ini teorinya gitu, ini dari dasar firmannya ini gitu. Kalau kita sebagai orang kesaksian tidak punya tanggung jawab itu, teman. Yang penting kita nggak boleh waktu bersaksi itu bohong, cuma itu aja gitu. Dan kalau bisa bersaksi itu tetap dengan tema terkait dengan Tuhan dan firman Tuhan. Dan ini tidak pernah berhenti, teman-teman. Akan terus sebagai proses yang memperbarui pengetahuan tentang firman Tuhan tadi, teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa tangkap maksudnya pagi ini. Dan apabila memang berguna, tolong teman-teman juga sharekan ke teman-teman yang lain atau keluarga yang lain. Oke? See you. Bye-bye.